Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 10 September 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami bernyanyi layaknya berdoa, sebab itu adalah ibadah. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Evelyn James dari Malaysia. Kepada Ibu Evelyn, kami persilahkan. Selamat pagi kepada semua pendengar Renungan Pagi pada hari ini, 10 September 2023, bertajuk Karena Itu Adalah Ibadah. Ayat inti diambil dalam 2 Tawarik 29 ayat 30. Lalu Raja Hezekia dan para pemimpin memerintahkan orang-orang Lewi menyanyikan puji-pujian untuk Tuhan dengan kata-kata Daud dan Asaf penglihat itu. Maka mereka menyanyikan puji-pujian dengan sukaria, lalu berlutut dan sujud menyembah. Menyanyi sebagai bahagian dari pelayanan keagamaan adalah tindakan ibadah seperti halnya berdoa. Satu jamaah mungkin merupakan yang termiskin di negeri itu, mungkin tanpa daya tarikan dari pertunjukan luar. Tetapi jika para anggota memiliki prinsip-prinsip karakter Kristus, mereka akan memiliki sukacitanya di dalam jiwa mereka. Malaikat akan bersatu dengan mereka dalam ibadah mereka. Pujian dan ucap syukur dari hati yang bersyukur akan naik kepada Allah sebagai persembahan yang manis. Orang-orang Israel saat mereka melakukan perjalanan melalui padang gurun memuji Allah dalam nyanyian suci, perintah-perintah dan janji-janji Allah diiringi musik, dan sepanjang perjalanan ini dinyanyikan oleh para penziarah pengelana. Dan di Kanaan ketika mereka bertemu di pesta suci mereka, pekerjaan Allah yang luar biasa akan diceritakan kembali dan ucapan yang penuh syukur dipersembahkan atas namanya. Allah menginginkan agar seluruh kehidupan umatnya menjadi kehidupan yang penuh pujian. Dengan demikian jalannya harus dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Demikianlah seharusnya sekarang ini. Chris Object Lesson halaman 298.
Terima kasih atas penata layanan Ibu Evelyn. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 255 paragraf 2 yang berbunyi, menyanyi sebagai bagian dari pelayanan keagamaan adalah tindakan ibadah seperti halnya doa. Mengapa menyanyi adalah tindakan ibadah sama halnya dengan doa? Karena Child Guidance halaman 523 paragraf 4 berkata, memang banyak lagu yang merupakan doa. Jika anak dididik untuk menyadari hal ini, maka ia akan lebih memikirkan makna kata-kata yang dinyanyikannya dan akan lebih peka terhadap kuasanya. Menyanyi sama dengan berdoa karena dalam lagu pujian ada kata-kata. Dan sebagaimana pekabaran renungan pagi tanggal 9 September kemarin, kata-kata dibuat berdasarkan kebenaran firman Allah. Lirik lagu dibuat berdasarkan kebenaran firman Allah. Jadi, saat kita bernyanyi lagu rohani atau lagu kudus untuk memuji Allah, bukan cara menyanyikannya yang paling utama, tetapi mengerti makna kata-kata dari lagu tersebut. Sebab Christian Education halaman 62 paragraf 4 berkata, bernyanyi sebagai bagian dari ibadah merupakan tindakan ibadah yang sama pentingnya dengan doa. Hati harus merasakan roh lagu tersebut untuk memberikan ekspresi yang tepat. Inilah pentingnya kita mengerti makna kata-kata lagu kudus yang kita nyanyikan, agar hati kita merasakan roh dari lagu tersebut dan membawakannya dengan benar. Pernyataan roh nubuat ini sangat penting sekali sebab sering fokus utama dalam bernyanyi di dalam gereja-gereja umumnya adalah penampilan. Penampilan yang seringkali menjadi perhatian utama dalam bernyanyi. Lalu, peralatan sound system, di mana diharapkan peralatan tersebut memberikan kemampuan menerima suara dan mengeluarkan suara yang maksimal. Dan teristimewa, kita sangat peduli untuk menyiapkan peralatan-peralatan musik yang istimewa, karena diharapkan dapat memberikan suara dan juga iringan-iringan yang istimewa kepada puji-pujian yang dibawakan. Hal-hal inilah fokus utama dalam bernyanyi di gereja, yang pada akhirnya menjadi ajang kemampuan, gantinya memuji Tuhan. Sebab bukan makna kata-kata yang dimengerti, namun penampilan. Perhatikan yang roh nubuat katakan tentang hal-hal ini dalam manuskrip 123 tahun 1899 paragraf 7 yang berkata, pakaian yang indah, nyanyian yang bagus, dan musik instrumental di gereja tidak membangkitkan nyanyian paduan suara malaikat. Di mata Allah, hal-hal ini seperti ranting-ranting pohon ara yang tidak berbuah, yang hanya menghasilkan daun-daun yang indah. Ini amaran bagi kita semua. Perhatikan, amaran ini disampaikan tahun 1899. Pada zaman itu saja sudah ada seperti yang sekarang ini, yaitu menyanyi hanya untuk penampilan. Tidak heran yang sekarang lebih lagi. Dan sebagai perbandingannya, renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 255 paragraf 3 berbunyi, satu jemaat mungkin merupakan yang termiskin di negeri itu, mungkin tanpa daya tarik dari pertunjukan luar, tapi jika para anggota memiliki prinsip-prinsip karakter Kristus, mereka akan memiliki sukacitanya di dalam jiwa mereka. Malaikat akan bersatu dengan mereka dalam ibadah mereka. Inilah ibadah yang sejati, bukan karena penampilan dan peralatan, tapi karena memiliki prinsip karakter Kristus. Sebab mereka yang memiliki prinsip karakter Kristus akan memiliki sukacita Kristus dalam jiwa mereka. Artinya, kebutuhan terbesar kita dalam ibadah adalah memiliki Kristus dalam hati kita. Maka, pujian kita bagaikan doa, dan itulah ibadah, serta malaikat bersatu dengan kita dalam ibadah-ibadah kita. Karenanya roh nubuat kembali menyatakan dalam Christ Object Lessons halaman 299 paragraf 3 berkata,
Memuji Allah dengan kepenuhan dan ketulusan hati adalah kewajiban, seperti halnya doa. Kiranya pekabaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, mengerti makna kata-kata lagu yang kita nyanyikan, memiliki Kristus dalam hati, maka kita akan bernyanyi dari hati yang bersyukur kepada Allah, dan malaikat bergabung bersama kita, menyanyi bersama kita, sebab lagu kita naik kepada Bapa layaknya doa. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat singkat, padat, dan jelas tentang bernyanyi itu adalah ibadah, sebab dalam bernyanyi ada kata-kata yang kami ucapkan, dan penting bagi kami untuk mengerti lirik lagu tersebut, merasakan roh lagu tersebut, agar kami masing-masing dalam membawakannya memberikan ekspresi yang tepat, yaitu ekspresi untuk memuji Engkau, ya Bapa. Maka malaikat dapat bergabung bersama kami, bernyanyi dan hadir dalam ibadah-ibadah kami. Dan untuk itu ya Bapa, penting bagi kami untuk menerima Kristus dalam hati. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini. Tinggallah dalam kami ya Yesus, sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hati kami, maka sukacita menjadi bagian hati kami. Kami bernyanyi bagaikan doa, dan itulah ibadah. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.